Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita renungkan ayat ini sebelum kita beraktivitas sehari-hari kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, dan ini menjadi kekuatan kepada kita semua. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, bicara masalah ketinggalan, ini sangat tidak mengenakkan, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami atau saudara mendengar, melihat ada keluarga atau seorang penumpang yang ketinggalan, ditinggal oleh pesawat. Namun bagaimana dengan orang yang ketinggalan ini? Apakah dia bisa memberhentikan pesawat? Tidak mungkin bisa. Yang sudah tertinggal, ia akan tertinggal. Pintu sudah ditutup. Tidak mungkin pesawat akan kembali lagi menjemput saudara. Terus berjalan pesawat itu. Kemudian saudara akan bisa menangis. Kemudian saudara bisa sedih, bisa kecewa. Itu yang saudara akan alami. Pengorbanan waktu saudara, biaya saudara akan hilang semua, terbuang sia-sia. Jerih payah saudara akan hilang sia-sia. Oleh sebab itu ayat ini muncul, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu dianggap ketinggalan. Waspada. Kenapa waspada? Berarti ada sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kita, yang membuat kita jatuh dalam ketinggalan. Mungkin ada pihak-pihak lain yang dari luar dari kita yang mengganggu kita sehingga kita menjadi ketinggalan. Mari bicara ketinggalan lagi. Ketinggalan ini juga bicara tentang waktu. Bagaimana kita memanajemen waktu, atau bagaimana kita memanajemen hidup kita, langkah-langkah hidup kita. Ini sangat penting. Sehingga di sini tidak lagi kita dikatakan sesuatu yang ketinggalan. Ayat yang ke-11 saudara, kita baca juga. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, jangan seorang pun ketinggalan karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Karena kita tidak taat, mengikuti hal-hal yang gak taat kepada Tuhan, yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, yang mengganggu sehingga kita menjadi jatuh. Ayat di sini dikatakan kita berusaha. Ada saatnya kita harus berjalan, ada saatnya kita harus lari mengejar itu. Namun ingat, perlu dengan kecermatan, perlu dengan kewaspadaan, sehingga kita tidak akan jatuh, sehingga kita tidak akan ketinggalan, dan pintu itu tidak sampai tertutup. Kemurahan Tuhan tidak akan tertutup, sehingga kita bisa masuk. Saudara masih ingat 5 anak darah yang bodoh bersama dengan 5 anak darah yang pintar? Kalau sudah tertutup, tidak ada kesempatan lagi. Mengetuk pintu pun Tuhan tidak mengenal lagi. Tuhan tidak akan membukakan. Itu sebabnya ayat ini dikatakan, mari kita waspada. Mari kita berusaha keras. Sehingga pada saatnya nanti, tiba waktunya, kita masuk kepada perhentian yang kekal, kerajaan surga. Sekarang masih berlaku janji itu. Diberi kesempatan. Walaupun sekarang ini sudah detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, pintu itu akan ditutup.
Saya ulang lagi ayat ini, ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang keempat. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu dan saya yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Terima kasih. Ini renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.